إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, azakumullah yakum. Bagaimana kita berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Salawatullahi alaihi wasallam. Yaitu ambillah pemahaman para sahabat dan para ulama setelahnya untuk memahami Al-Quran dan hadis, agar kita bisa berpegang kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang benar, yang terbimbing. Karena pemahaman para sahabat itulah sebenar-benarnya pemahaman. Mereka yang paling tahu tentang apa yang diinginkan oleh disabdakan oleh Rasulullah SAW. Karena mereka orang yang berbahasa Arab fasih. Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Rasulullah SAW turun dengan bahasa para sahabat. Dan Allah sudah memuji para sahabat dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah memuji para sahabat, dan ini jaminan bahwa para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar pasti akan wafat di atas Islam, sebab tidak mungkin Allah memuji orang yang Allah tahu bahwa mereka akan mati di atas kekafiran. Bahkan Allah memerintahkan kita mengikuti para sahabat. Allah berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Dalam surat Al-Baqarah itu. Fa in amanu, jika mereka beriman dengan seperti apa yang kalian imani. Kalian di sini waktu turunnya ayat ini siapa? Para sahabat. Jika mereka beriman dengan seperti apa yang kalian imani, wahai para sahabat, maka mereka akan mendapatkan hidayah. Tapi jika mereka berpaling, maka mereka pasti bercerai-berai. Masya Allah. Allah sendiri yang menyatakan bahwa mereka apabila mengikuti seperti apa yang kalian imani, pasti mendapatkan hidayah. Dan Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam pun demikian menganjurkan. Dalam riwayat Imam At-Tahawi dalam Syarah Mushkil Al-Athar dengan sanad yang sahih, bahwa Rasulullah SAW bersabda apa? Innaha satakunu fitan. Sesungguhnya nanti akan muncul fitnah-fitnah. Kemudian para sahabat berkata, kaifa nasna'u ya Rasulullah? Apa yang harus kami lakukan wahai Rasulullah di saat itu? Apa kata Rasulullah? Tarji'una ila amrikumul awwal. Kembalilah kalian kepada urusan kalian yang pertama kali, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tegas dalam hadis ini. Di saat nanti fitnah-fitnah akan bergejolak, Rasulullah mengatakan kembalilah kepada urusan yang pertama. Nasun sharih untuk kita kembali kepada generasi yang pertama, itu generasi para sahabat Rasulullah salawatullahi alaihi wasallam. Bahkan para sahabat pun sepakat untuk semua tabi'in kembali kepada para sahabat.
Berkata Ibnu Mas'ud, "Man kana minkum mustannan falyastanni biman qad mat. Ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum abarrun nasi quluban wa a'maquhum ilman wa aqalluhum takallufa wa aqwamuhum hadiya. Qauman ikhtarahumullah li suhbati nabiyyih." Siapa di antara kalian yang ingin mengambil suri tauladan, jadikan para sahabat sebagai suri tauladan, karena mereka orang yang paling dalam ilmunya, yang paling lurus jalannya, yang paling ringan bebannya. Subhanallah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu arda. Berkata Hudzaifah, "Kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulillah fala tata'abbaduha." Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, jangan kalian lakukan. Imam Syafi'i rahimahullah, orang yang paling membela madhab para sahabat. Sebagaimana dalam riwayat Ar-Rabi' bin Sulaiman, dan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, di mana Imam Syafi'i memuji para sahabat. Beliau berkata, "Laqad athnallah fi kitabihi wa ala lisani rasulihi ala ashabihi." Sungguh Allah telah memuji dan Rasulnya memuji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan apa? "Wahum fauqana fi kulli ilmin wa aqlin wa ijtihadin wa istinbatin wa istidrakin." Mereka para sahabat, kata Imam Syafi'i, di atas kita. Kita di sini maksudnya Imam Syafi'i, bukan antum, ya. Di atas kita, kata Imam Syafi'i, pada setiap ilmu, akal, ijtihad, istimbat, istidrak, mereka semua di atas kita, kata Imam Syafi'i. Lalu beliau berkata lagi, "Wa ara'uhum lana Ahmad wa aula lana indana min ara'ina li anfusina." Pendapat para sahabat lebih terpuji dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Masya Allah, Imam Syafi'i rahimahullah. Semoga Allah mengangkat derajat beliau, merahmati beliau. Betapa beliau orang yang sangat berpegang kepada sunnah Nabi, dan beliau yang paling membela mazhab para sahabat Rasulullah salawatullahi alaihi wasallam. Indah sekali ucapan Imam Syafi'i ini, akhi, tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal berkata apa? "Min usulis sunnati indana at-tamassuk bima kana alai ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Di antara pokok sunnah di sisi kami yaitu berpegang kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik pun demikian. Imam Abu Hanifah, semuanya memerintahkan murid-muridnya mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena agama tidaklah dinukil kecuali dari jalan sahabat. Yang menukil Al-Quran dan hadis kepada kita siapa? Para sahabat. Yang langsung melihat praktek Rasulullah terhadap Al-Quran siapa? Para sahabat. Yang langsung melihat bagaimana Al-Quran turun siapa? Para sahabat. Pasti mereka orang yang lebih tahu, Pak, lebih alim, lebih faqih, lebih daripada umat-umat setelahnya. Makanya Rasul bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baiknya manusia itu generasiku. Kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Berarti tidak ada jalan kita untuk berpegang kepada sunnah Rasul kecuali melalui jalan para sahabat Rasulullah salawatullahi alaihi wasallam. Kemudian kita mengikuti para ulama setelahnya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Waqi' ibn al-Jarrah, Imam Sufyan al-Thawri, Imam Al-Laits bin Sa'ad, Imam Abu Ishaq bin Rahuyah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dan seabrek-abrek ulama yang lainnya, Pak. Yang mereka diberikan oleh Allah kekuatan ilmu yang luar biasa. Ini dia Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan, "Hafiztu alf hadis." Aku hafal 1000 kali 1000 hadis. Berapa Pak 1000 kali 1000? Aku hafal 1.000.000 hadis dengan sanadnya.
Imam Bukhari yang mengatakan aku hafal 700.000 hadis dengan sanadnya. Luar biasa. Hafalan mereka luar biasa. Mereka para ulama yang sangat dalam ilmunya, Pak. Maka jadikan mereka sebagai penunduk jalan kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan mereka sebagai pedoman kita untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak sekalian. Naam, ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Tidak mungkin kita berpegang kepada sunnah Nabi kecuali melalui jalan mereka, Bapak sekalian. Maka siapa yang ingin berpegang kepada sunnah Nabi, pahamilah sunnah Nabi SAW sesuai dengan pemahaman mereka. Pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang mengikuti metode mereka dari zaman ke zaman. Sehingga kita pun terbimbing dalam kehidupan kita, ya akhwal Islam. Azakumullah wa iyyakum. Kemudian ya akhwal Islam, azakumullah, pembahasan kita yang terakhir adalah bagaimana tegar di atas sunnah Nabi SAW. Memang di akhir zaman fitnah semakin merajalela. Ujian demi ujian terus menghadang dan menghadapi orang-orang yang ingin berpegang kepada sunnah Nabi SAW. Maka ya akhi, untuk berpegang kepada sunnah Nabi SAW di zaman ini butuh kepada perjuangan, butuh peta kekuatan, butuh kepada keimanan. Lalu bagaimana supaya kita terus berpegang dan kuat? Karena Rasulullah SAW telah mengabarkan apa saja yang terjadi di akhir zaman. Coba dengarkan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Imam Nasai, dan hadisnya sahih. Kata Rasulullah SAW kepada para sahabatnya dalam sebuah perjalanan, di sebuah safar, Rasulullah bersinggah di suatu tempat. Kemudian dipanggillah sholat, maka para sahabat berkumpul sholat berjamaah. Setelah selesai sholat, Rasulullah pun berkhutbah. Beliau bersabda, "Inna hadhil ummah ju'ilat afiyatuha fi awwaliha wa satubtala akhiruha. Thumma taji'ul fitan fayuraqiqu ba'daha ba'dha. Taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati. Thumma tankashif. Thumma taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadhihi wa hadhihi. Faman arada an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nasi bima yuhibbu an yu'ta ilaih." Kata Rasulullah, umat Islam ini dijadikan kebaikannya itu di generasi pertamanya, dan kelak generasi akhirnya, kata Rasulullah, akan diberikan oleh Allah bala dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Kemudian nanti akan muncul fitnah yang menjadikan fitnah setelahnya terasa berat dibandingkan dengan fitnah sebelumnya. Akan datang fitnah, kata Rasulullah. Lalu seorang mukmin berkata, "Ini yang akan membinasakan diriku." Kemudian fitnah itu pun pergi. Kemudian kemudian datang lagi fitnah yang lain, kata Rasulullah. Si mumin berkata lagi, "Ini yang akan membinasakanku." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang ingin dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka, hendaklah kematian mendatanginya dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah ia mendatangi manusia sebagaimana ia suka untuk didatangi dengannya." Subhanallah. Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadis ini, akhi, bahwa umat Islam di akhir zaman akan diberikan apa? Bala dan perkara-perkara yang mungkar. Dan memang benar, kita yang hidup di akhir zaman melihat kebenaran sabda Rasulullah SAW. Berbagai macam kejadian-kejadian yang luar biasa. Umat Islam dibunuhi di mana-mana, kehancuran akhlak, moral dan yang lainnya. Umat Islam betul-betul
menjadi apa? Bidikan orang-orang kufar, ya akhwat Islam, a'azakumullah. Belum lagi kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh umat Islam itu sendiri. Kehancuran dan kerusakan kita lihat. Subhanallah. Dan ternyata Rasulullah SAW memberikan kepada kita apa? Petuah-petuahnya. Kata Rasulullah, nanti akan datang fitnah. Seorang mukmin akan berkata, ini yang akan membinasakanku. Karena mukmin tahu fitnah ini akan menghancurkan agamanya. Ia pun lari. Datang lagi fitnah yang lainnya. Si mukmin berkata, ini yang akan membinasakanku. Ia pun lari. Lalu Rasulullah bersabda, siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaklah kematian mendatangi dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Subhanallah. Istiqomah sampai akhir hayat itu berat, Pak. Tak mudah. Berat Bapak sekalian, karena musuh kita dari luar dan dari dalam. Dari luar setan-setan dan bala tentaranya. Dari dalam berupa hawa nafsu dan syahwat. Hanya orang-orang yang diberikan oleh Allah rahmatnya yang akan selamat. Namun kita harus berusaha bagaimana istiqomah di jalan Allah, di atas sunnah Rasulullah SAW. Apa itu? Bagaimana kita istiqomah di atas sunnah Rasul di akhir zaman yang Rasulullah telah sebutkan tadi? Yang pertama, sudah saya sebutkan di awal, terus menuntut ilmu. Jangan putus sampai akhir hayat. Jangan putus dari menuntut ilmu. Imam Ahmad beliau sedang menulis dengan tinta-tintanya. Kalau tinta itu Pak, bahasa Arabnya mahbarah. Kemudian seorang muridnya berkata, ya Aba Abdullah, ila mata tumsikul mahbarah? Sampai kapan kau memegang pena? Kata Imam Ahmad, ilal makbarah, sampai kuburan. Ya, kita menuntut ilmu sampai wafat, Pak. Sampai meninggal dunia kita menuntut ilmu. Jangan Anda berkata sekalipun, sudah cukup saya untuk menuntut ilmu. Tidak. Kita menuntut ilmu sampai wafat, Pak. Iya. Lihat para ulama terdahulu. Mereka terus menerus di atas menuntut ilmu, murojaah hadis. Sampai-sampai mereka meninggal dalam keadaan murojaah hadis. Ini dia Abu Zur'ah Ar-Razi. Di saat dia mau meninggal dunia dalam sakaratul maut, sementara murid-muridnya berada di sekitarnya sedang merojaah hadis. Lalu mereka bingung. Apakah kita akan mentalkinkan syekh kami atau bagaimana ini? Rupanya Abu Zur'ah tahu. Maka Imam Abu Zur'ah pun membawakan sanadnya sampai Rasulullah SAW. Haddatsana fulan qala Rasulullah SAW. Man mata wa huwa ya'lamu alla ya man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Beliau pun meninggal dunia. Dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, beliau pun meninggal dunia. Subhanallah. Imam ini habis waktunya untuk ilmu. Imam ini habis waktunya untuk hadis. Maka ia pun meninggal membawakan hadis Nabi SAW dengan sanadnya sampai Rasulullah salawatullahi alaihi wasallamu. Maka kita pun Pak demikian. Jangan sekali-kali kita remehkan untuk tidak menuntut ilmu. La. Sekali Anda meremehkan tidak menuntut ilmu, setan akan menjadi teman yang akan menemani Anda. Allah berfirman, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Siapa yang berpaling dari zikir Ar-Rahman, kami akan jadikan setan yang akan menemaninya, dan jadilah setan sebagai temannya itu. Hati-hati ya akhwat Islam. Yang kedua, Pak, agar kita istiqomah, carilah teman-teman yang bisa membantu kita berpegang kepada sunnah. Bertemanlah dengan mereka orang-orang yang salihin, yang membantu kita untuk istiqomah, Pak. Jangan berteman dengan orang-orang yang bisa merusak agama kita. Karena Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda dalam riwayat Abu Dawud,
Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu di atas agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Maka hendaklah seseorang dari kalian melihat dengan siapa dia berteman. Naam, Abu Thalib meninggal dunia di atas kekafiran karena teman yang buruk. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW mendatangi Abu Thalib yang sedang sakaratul maut. Lalu Rasulullah bersabda, "Ya am, qul la ilaha illallah, kalimatan uhaju biha laka indallah." Hai paman, ucapkan la ilaha illallah. Dengan kalimat itu aku akan bela kamu di sisi Allah. Sementara di sisinya ada Abu Lahab yang mengatakan, Abu Jahal yang mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Hai Abu Talib, apakah kamu benci kepada agama anak ayahmu Abdul Muttalib? Sementara Rasulullah mengulangi lagi, Abu Jahal mengulangi lagi. Akhirnya Abu Thalib berkata, aku mati di atas agama ayahku, wafat di atas kekafiran karena teman yang buruk. Naam akhwal Islam. Bahkan penduduk api neraka akan menyesal. Kenapa mereka mempunyai teman-teman yang membuat mereka masuk neraka? Allah berfirman dalam surat Al-Furqan itu, qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Kata Allah, berkata penduduk api neraka itu, aduh andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekat saya. Gara-gara dia, ia sudah menyesatkan saya dari peringatan ketika peringatan telah datang kepada saya. Demikianlah kata Allah, syaitan berusaha untuk menghinakan manusia dengan teman-temannya itu. Hati-hati Pak. Jangan Anda berkata, saya berteman dengan siapa saja. Karena itu bukan dari ajaran Rasulullah sama sekali. Yang Rasul ajarkan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang selalu menyeru Rabb-nya di waktu pagi dan petang, mengharapkan wajahnya. Bersabarlah bersama mereka. Itu yang diperintahkan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Berteman dengan orang-orang yang saleh, yang selalu menyeru Allah, yang selalu bermunajat kepada Allah. Dan kelak Pak, orang-orang soleh itu akan menyelamatkan kita dari api neraka bila qadarullah kita masuk ke dalam api neraka. Disebutkan dari Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah SAW bersabda, ketika kaum mukminin telah melewati jembatan Sirat, mereka telah melewati jembatan Sirat, fama asyaddun nasi mujadatan lillah illa al-mu'minun, kata Rasulullah. Tidak ada yang paling keras debatnya kepada Allah kecuali kaum mukminin. Mereka berkata, ya Rabb, ikhwanuna alladzina kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana lima adkhaltahum an-nar. Ya Rabb, teman-teman kami, saudara-saudara kami yang dahulu sholat bersama kami, berpuasa bersama kami, kenapa engkau masukkan ke dalam api neraka ya Rabb? Terus mereka meminta kepada Allah sampai Allah berfirman, keluarkan orang-orang yang kalian kenal yang mengucapkan la ilaha illallah, keluarkan mereka dari api neraka. Maka kaum mukminin pun segera berlarian dan mengambil teman-temannya dari api neraka. Masya Allah. Itulah ya akhwal Islam, teman yang saleh. Di dunia kita berteman dengan mereka, alhamdulillah. Di akhirat ternyata teman-teman yang saleh mengeluarkan temannya dari api neraka. Kemudian apalagi jalan istiqomah. Yaitu ya akhi, agar kita terus beristiqomah di atas sunnah Rasul di akhir zaman ini. Tinggalkan hal-hal yang bisa merusak keimanan kita, yang bisa melemahkan hati kita untuk menaati Allah. Apa itu? Maksiat. Ketahuilah akhi, di zaman sekarang media untuk berbuat maksiat mudah, akhi. Mudah.
Anda punya smartphone, HP, Anda akan bisa melanglang buana di sana. Bisa melihat kebaikan dan bisa melihat keburukan. Berbagai macam maksiat di sana ada, merusak keimanan-keimanan. Maka berhatilah dan bertakwalah kepada Allah, dan berjagalah di tapal batas. Gunakan kesabaran di saat syahwat itu menggebu-gebu. Mungkin di hadapan orang Anda akan malu, tapi ketika kita sendiri, disitulah iman kita seringkali digoyang dan seringkali kandas. Makanya Allah memuji orang-orang yang takut kepada Allah di saat sendirian. Allah berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang yakhshawna rabbahum, yang takut kepada Rabb mereka bil ghaib, di saat sendirian, lahum maghfirah, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Banyak di antara kita yang takutnya di hadapan manusia. Di hadapan manusia terlihat takwa, dia tinggalkan kemaksiatan, dia tundukkan pandangan, tapi di saat sendirian menjadi orang yang tidak takut kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ya Pak, makanya Imam Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya, kelak pada hari kiamat kata Rasulullah akan didatangkan seorang laki-laki, ma'ahu ujurun amthalul jibal tuhamah, membawa pahala-pahala sebesar gunung-gunung Tuhamah. Lalu kemudian tiba-tiba Allah hancur leburkan pahala itu. Para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, hum qaumun ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Mereka suatu kaum yang mengambil malam sebagaimana kalian mengambil malam. Walakinnahum idza khalau bimaharimillah intahakuha. Akan tetapi mereka itu apabila bersendirian dengan keharaman Allah, mereka berani melanggarnya. Merugi sekali, Pak. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah di hadapan manusia, tapi ternyata di saat sendirian kita menjadi orang yang tidak takut kepada Allah. Ikhwata Islam azakumullah, maksiat itu menyebabkan seseorang akan lemah dalam berpegang kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksiat itu akan menyebabkan hati seseorang itu apa? Hitam dan kelam, Pak. Makanya orang yang berbuat maksiat dan banyak berbuat maksiat, pasti dia tidak akan suka kepada orang yang berpegang kepada sunnah. Iya. Orang-orang yang tenggelam dalam maksiat, mereka lebih condong kepada kekufuran. Makanya kata para ulama apa? Al-ma'asi dihlizul kufr. Maksiat itu corong kepada kekafiran. Naam ya akhal Islam azakumullah. Maka ya akhi, tinggalkan perkara-perkara yang bisa merusak keimanan kita, yang bisa melemahkan kita untuk beramal saleh. Apa itu? Maksiat. Semua jenis maksiat pelajari untuk kita jauhi, bukan untuk kita lakukan ya akhal Islam azakumullah ya. Kemudian yang selanjutnya, agar kita tegar di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini, selalu kita berhubungan dengan para ulama, terutama kalian para pemuda. Jangan lepas dari para ulama. Karena para pemuda itu semangatnya lagi menggebu-gebu, Pak. Terkadang pemuda itu kalau dilepas begitu bahaya. Karena sedang semangatnya ketemunya orang takfiri, khawarij. Akhirnya apa? Jadi pengantin untuk bom bunuh diri. Kebanyakan yang melakukannya siapa? Pemuda. Karena pemuda memang sedang menggebu-gebu semangatnya, Pak. Akhirnya apa? Kalau tidak dibimbing, bahaya, merusak Islam. Maka para pemuda yang paling utama untuk selalu dibimbing oleh para ulama, agar mereka jalannya benar, terbimbing dan terarah di atas ilmu yang sahih.
Maka dari itu para pemuda, semangat kalian yang paling utama menuntut ilmu dulu. Jangan semangat pergerakan. Semangat yang paling utama menuntut ilmu dulu. Jangan semangat berdakwah dulu. Ceramah di podium-podium, jangan dulu. Kuatkan dulu keilmuan. Baru kemudian kita bergerak sesuai dengan bimbingan para ulama. Agar perjalanan dakwah ini benar dan lurus. Dan tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Karena kenyataan yang ada Pak, pemuda-pemuda dan banyak para aktivis yang begitu semangat membela Islam, ternyata melakukan sikap-sikap yang merugikan Islam itu sendiri. Bom bunuh diri, belum di Bali, di berbagai macam tempat, di Jakarta dan yang lainnya. Akhirnya apa? Apakah itu mau membela Islam? Tidak. Apakah menjadikan banyak orang-orang non-muslim yang masuk Islam? Tidak. Apakah menjadikan sunnah semakin kuat? Tidak. Bahkan Islam yang menjadi apa? Korban. Bahkan sunnah yang paling utama yang menjadi korban. Orang yang berjenggot dituduh teroris. Orang yang di atas mata kaki disebut Wahabi. Dan berbagai macam tuduhan-tuduhan akibat perbuatan-perbuatan mereka. Yang musibahnya lagi Pak, mereka menganggap ulama itu yang sesuai dengan keinginan mereka. Adapun ulama-ulama yang tidak sesuai, mereka sebut ulama penjilat, ulama pengecut, ulama pengkhianat. La ilaha illallah. Maka dari itulah ya akhi, penting kita untuk dibimbing oleh para ulama. Merapat kepada para ulama. Karena para ulama yang tahu tentang makna-makna Al-Quran dan hadis. Para ulama yang lebih jauh keilmuannya dan lebih dalam. Mereka faham mana yang lebih maslahat dan mana yang tidak. Terutama ulama-ulama besar, ulama-ulama kibar yang telah betul-betul kokoh keilmuan mereka dan banyak pengalaman mereka. Penting sekali akhi azakumullah supaya kita terus bisa berpegang kepada sunnah Rasul dan selamat dari syubhat-syubhat yang akan bisa merusak pemikiran kita. Akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian yang terakhir berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah kekuatan untuk bisa tegar di atas sunnah Rasul. Adalah Rasulullah SAW selalu berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agama. Dan Rasul juga mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfirali wa tarhamani wa tatuba alayhi wa idza aradta biqaumin fitnah faqbidni ilaika ghairu maftun. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kekuatan untuk bisa melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Aku minta kepada Engkau untuk bisa mencintai orang miskin dan agar Engkau ampuni dosaku, Engkau sayangi aku dan berikan taubat kepadaku. Dan apabila fitnah itu melanda suatu kaum, tolong wafatkan aku dalam keadaan tidak terkena fitnah ya Allah. Itu doa Rasulullah SAW. Banyak-banyak minta kepada Allah kekuatan di akhir zaman ini untuk istiqomah Pak. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berpegang kepada sunnah Nabi. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu istiqomah dan kemudian wafat di atas sunnah Rasulullah salawatullahi alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Dan kita menuju tanya jawab. Nah, bagaimana kiat agar senantiasa taat kepada Allah di saat sendiri? Ini caranya tiada lain adalah memperkuat keimanan, Pak. Keimanan yang harus kita tingkatkan. Sebab kalau rasa takut itu tidak ada di hati, keimanan kita pun lemah. Maka pada waktu itu sulit rasanya untuk bisa menaati Allah di saat sendiri. Terkadang di saat iman kita sedang turun, angin maksiat pun berhembus. Dan hembusannya terlalu kuat, Pak. Sementara syahwat begitu kuat. Disitulah terkadang keimanan kita seringkali kandas.
Namun sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairul khatta'in at-tawwabun, kata Rasulullah. Sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Saya dan antum manusia yang tak akan pernah lepas dari dosa dan dosa. Namun sebaik-baik kita adalah, kata Rasulullah, yang segera taubat dan taubat. Segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kita bisa bertakwa Allah di saat sendirian, selalu kita muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita sendirian, kita ingat Allah melihat kita. Kita ingat, kalau saya berbuat maksiat, tiba-tiba ajal menjemput saya, bagaimana? Ingat kematian, Pak. Ingat kematian. Makanya kata Rasulullah, akthiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah mengingat penghancur kematian. Apa itu? Al-maut, itu kematian. Penghancur kelezatan itu kematian. Sini ada hadiah katanya. Siapa yang bisa menjawab dapat hadiah buku. Baik, siap-siap untuk menjawab pertanyaan ya. Sebutkan tiga keutamaan berpegang kepada sunnah yang disebutkan tadi di awal. 3 aja. Kenapa kita berpegang kepada sunnah Nabi SAW? Di awal tadi. Fadhal. Antum panitia bukan? Bukan. Siapa nama antum? Hah? Apa yang pertama? Apa? Kurang dengar, maju-maju sini. Ahsanta, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Selanjutnya 2 buku nih, Masya Allah. Membongkar klinik, kedukunan, berkedok, karomah, dan jalangan golongan yang selamat. Pertanyaannya, siapa yang bisa menyebutkan satu saja hadis atau ayat yang memerintahkan kita berpegang kepada sunnah Rasul? Satu saja hadis atau ayat. Antum panitia bukan? Bukan. Silakan. Nggak boleh nyontek. Masa buka buku? Hah? Terus? Cuma gitu doang? Ada yang lain? Silakan. Udah gitu aja? Udah? Nggak apa-apa. Lebih lengkap yang ini. Yang terakhir, sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 cara bagaimana berpegang kepada sunnah Rasul yang saya sebutkan tadi. Betul. Ahsanta, barakallahu fiik. Dah. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Bolehkah kita mendoakan teman yang sudah meninggal dunia? Oh, boleh, nggak masalah. Ya. Caranya bagaimana? Berdoa di saat kita sedang sholat, berdoa di waktu-waktu ijabah. Kita doakan, ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, angkat derajatnya. Ya Allah, luaskan kuburnya, berikan padanya cahaya.
Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk teman kita yang sudah meninggal dunia. Ketika ada orang yang mengkafirkan orang lain, apa benar atau tidak dan bagaimana sikap kita? Tergantung alasannya apa. Kenapa kamu mengkafirkan dia? Yang kedua, dia orang ahli apa bukan untuk mengkafirkan? Masalahnya Pak, kafir mengkafirkan tuh ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, ada penghalang-penghalangnya. Syaratnya 4. Yang pertama, muslim balik dan berakal yang melakukan kekafiran ini ya. Yang kedua, dia melakukan kekafiran itu dengan sukarela, bukan karena dipaksa. Yang ketiga, sudah tegak padanya hujah, dijelaskan sejelas-jelasnya tentang bahwa itu perbuatan kufur. Yang ketiga, yang keempat, dia melakukan perbuatan kekafiran itu bukan karena adanya syubhat. Kalau masih ada syubhat, harus dihilangkan dulu syubhatnya. Maka dari itulah kita harus lihat keadaan orang ini. Kalau ada orang mengatakan itu orang yang tidak baiat kepada imam saya kafir, hati-hati nih Pak. Karena mengkafirkan besar di mata Allah. Kata Rasulullah, man qala li akhihi ya kafir, siapa yang mengatakan kepada saudaranya hai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka akan kembali kepada salah satunya. Fa in kana kama qal, kalau yang diucapkan kafir itu memang kafir, masuk. Wa illa raja'at ilaih, kalau ternyata tidak, maka ucapan kafir itu akan kembali kepada yang mengucapkannya. Maksudnya kembali kepada yang mengucapkan bagaimana? Kata Imam Nawawi, artinya dia nanti akan diseret kepada perbuatan yang sama. Hati-hati itu Pak. Masalah kafir mengkafirkan berat. Tidak setia. Maka dari itu kalau kita melihat ada orang yang mengatakan siapa yang tidak ikut kelompok saya kafir, oh, ini bahaya. Ini pemahaman Khawarij. Ini hizbiyin. Iya. Karena orang Khawarij begitu, yang tidak mau mengikuti kelompoknya kafir, halal darahnya. Iya. Karena masalah hukum kafir mengkafirkan itu hukum yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Hanya orang-orang yang telah diberikan kekuatan ilmu dan telah kokoh keilmuannya yang bisa untuk menghukumi, akhi. Makanya kita lihat orang yang mengkafirkan itu bagaimana? Punya hujah, punya burhan dari Allah atau tidak? Iya. Sampai batas mana orang tua itu menanggung dosa anaknya? Pertama, pada asalnya seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Allah berfirman, "Alla taziru waziratu wizra ukhra." Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Tidak mungkin antum menanggung dosa orang lain. Kecuali apabila dosa itu antum yang mengajarkannya. Misal antum ngajarin anak, nak, begini cara mencuri yang bagus, nak. Akhirnya antum ajarin anak cara mencuri, mencoleng yang bagus. Akhirnya si anak mencuri, antum dapat dosa. Setelah besar anak itu jadi pencuri, antum terus dapat dosa. Kenapa? Karena antum yang ngajarin. Antum mengajarkan ilmu yang sesat kepada orang. Lalu orang itu mengamalkan kesesatan antum dapat dosanya. Karena Rasul sabda, "Man sanna fil Islami sunnatan sayyi'ah." Siapa yang memulai dalam Islam tata cara yang buruk, fa alaihi wizruha, ia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya, tanpa dikurangi dari dosa mereka sedikit pun juga. Hati-hati Pak. Iya. Sebagaimana kalau saya sudah mengajarkan kesesatan, lalu saya taubat, caranya gimana? Taubatnya bukan hanya sebatas taubat, antum harus menjelaskan kepada orang-orang yang antum telah sesatkan itu, bahwa itu sesat. Iya. Antum jelaskan, maaf akhi, yang kemarin saya sampaikan ternyata salah, sesat. Ini buktinya, ini hujahnya. Kalau antum sudah jelaskan dia tetap mau sesat, ya itu serah dia. Antum tidak akan menanggung lagi.
Ustadz, pagi ini saya dapat postingan seperti ini Ustadz. Siapa sebetulnya pengikut salaf? Aswaja, imamnya Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Sedangkan Wahabi, itu imamnya Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Abdullah bin Baz, Syekh Albani. Sedangkan Imam Hanafi 80 tahun Hijriah, Imam Malik 93 Hijriah, Imam Syafi'i 150. Jadi sebetulnya yang lebih dekat kepada Rasulullah siapa? Wahabi apa Aswaja? Kita katakan Imam Malik, Imam Syafi'i, imam kita semua. Orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW pasti akan mengakui bahwa mereka sebagai para ulama. Dan aneh kan kalau misalnya, oh enggak nih ulama milik kami aja, enak aja milik kalian. Ajib. Para ulama itu tidak pernah mengklaim saya milik kalian, saya enggak, ilmu saya untuk setiap orang. Iya. Makanya aneh kalau ada orang mengatakan ulama kami ya ini, ulama kalian ya itu. Enggak, ulamamu ulama kami. Iya. Imam Abu Hanifah ulama kami, Imam Syafi'i ulama kami, Imam Ahmad ulama kami. Para sahabat ulama semuanya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan yang lainnya, mereka ulama. Tapi perbedaan kita dan kalian adalah kalian mensucikan para ulama. Sedangkan kami mengatakan ulama manusia yang bisa jadi diambil dan bisa ditolak. Semuanya dilihat kalau Al-Quran dan hadis sesuai kita ambil. Sementara kalian seakan-akan yang diucapkan ulama pasti benar. Kalian menganggap ulama seakan-akan tidak mungkin salah. Ini perbedaan antara kami dengan kalian. Kami tetap menghormati Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan kami ambil ilmu mereka. Tapi kita lihat mana yang paling kuat dalilnya, itu yang kami ambil. Siapa yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, itu yang kami tidak ambil. Karena kami menganggap bahwa yang maksum hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami meyakini betul menghormati para ulama itu wajib. Tapi tata cara menghormati bukan dengan cara takdis, pensucian melampaui batas, gulu berlebih-lebihan. Seakan-akan ulama bagaikan nabi yang tak pernah salah. Bukan begitu caranya ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Iya. Dan ya akhi, julukan Wahabi itu sebetulnya siapa sih? Antum perlu ketahui, kata-kata Wahabi itu sudah muncul sebelum Firqah Wahabiyah itu sudah muncul sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir pada 1115 Hijriah. Sementara fatwa tentang Firqah Wahabiyah itu sudah ada di abad ke-5 Hijriah, yaitu Ibnu Lakhami, di mana beliau ditanya tentang masjid yang dibangun oleh Firqah Wahabiyah. Lalu Imam Ibnu Lakhami mengatakan itu masjid yang harus dihancurkan karena itu masjid dirar. Lalu Wahabiyah yang dimaksud oleh Ibnu Lakhami siapa? Pengikut Abdul Wahab bin Rustum. Dia yang mendirikan Firqah Wahabiyah itu di awal-awal abad ke-2 Hijriah atau ke-3 Hijriah di Maroko. Dan memang pemikirannya hancur. Dia mengkafirkan, menghalalkan darah kaum muslimin. Dia mengatakan sholat Jumat tidak wajib, mengatakan jilbab tidak wajib, dan membatalkan banyak syariat Islam. Makanya para ulama mengkafirkan dia. Iya. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir pada tahun 1115 Hijriah. Madhab beliau apa? Hambali. Mengikuti fikihnya dalam fikih Ahmad bin Hambal. Jadi beliau tidak mengatakan saya tidak ikut Imam Ahmad, tidak ikut. Justru imam yang 4 itu diikuti oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan beliau menisbatkan diri kepada madhab Imam Ahmad bin Hambal. Madhab Imam Ahmad bin Hambal. Ikhwatul Islam, azakumullah. Nah inilah Pak, di zaman sekarang ini serampangan orang menuduh Wahabi, awas Wahabi, awas Wahabi, awas Wahabi. Kemudian dibikin sebuah buku yang isinya 100% dusta semuanya. Apa itu? Sejarah
berdarah Salafi Wahabi yang ditulis oleh Idahram. Idahram itu kebalikan namanya Marhadi. Ya. Dibalik jadi Idahram. Itu orang Tanjung Priuk, Pak, di sana. Iya. Itu buku isinya kedustaan semuanya isinya. Dusta 100%. Dan alhamdulillah sudah dibantah oleh banyak ustadz. Di antaranya Ustadz Firanda, Ustadz Sufyan bin Khalid Rurai, demikian pula Ustadz Waskito. Ya, itu sudah dibantah buku tersebut. Tapi kemudian buku ini yang kemudian dijadikan patokan oleh mereka. Ini nih Salafi Wahabi bahaya. Padahal isinya memprovokasi, Pak. Memprovokasi isinya kedustaan semuanya. Sayang yang menjadi apa? Mangsa-mangsa empuknya adalah orang-orang awam yang tidak faham sama sekali. Iya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Baiklah Bapak sekalian, karena jadwal kereta api saya jam 11 mau pulang lagi ke Jakarta, jadi nggak bisa sampai selesai sampai zuhur, apalagi nggak bisa, Pak. Mohon maaf bila selama ini ada sikap-sikap kami yang tak berkenan atau ada penyampaian kami yang tak berkenan di hati. Yang benar semuanya dari Allah, yang salah karena kelemahan ilmu saya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.